Bisa juga kan misalkan Mas Dedi ini diberikan dijadikan duta TNI misalkan gitu, atau duta kebangsaan kan bisa, nggak mesti dengan pangkat tituler. Karena dengan pemberian pangkat tituler berarti kan itu punya akibat hukum yang sangat luas, Bang, terhadap Mas Dedinya sendiri sebenarnya gitu ya. Ketika dia sudah menjadi warga TNI, ya kan, berarti dia harus netral. Betul. Dalam politik ya, tidak boleh berpihak. Ini menjelang 2024 nih, Bang. Ya kan, yang dimana-mana orang berlomba-lomba untuk saling mencari dukung-dukung ya, cari dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Bang Hari Kurniawan akan mengulas isu yang saat ini sedang viral di masyarakat, yaitu terkait dengan pemberian pangkat letkol tituler yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan ya, dan atau Sekyu Panglima TNI ya, kepada Deddy Corbuzier, salah satu pesohor atau public figure di tanah air. Nah, ini yang menjadi menarik untuk diulas karena di masyarakat ternyata terjadi perbedaan pendapat. Ada yang pro, ada yang kontra terkait dengan pemberian pangkat tituler ini. Salah satunya dari tokoh Akbar Faisal dan juga dari pengamat militer Ibu Koni R. Bakri juga berpendapat yang mungkin bisa dikatakan pada posisi yang kurang setuju gitu dengan pemberian pangkat tituler ini. Dimana salah satunya Pak Akbar mengatakan, bapak saya operasi militer di Irian Barat, Papua. Lengannya bengkok kena peluru. Operasi di tim-tim atau Timor Leste, dapat bintang seroja hingga wafat berpangkat sertu. Kami bangga padanya, dan seorang pesohor tiba-tiba dapat pangkat letkol dari Menhan Prabowo, Panglima TNI dan Kasat Negeri suka-suka. Nah ini Bang, sebenarnya ini apa ya, sesuatu yang istilah yang menurut saya tuh awam ya, bagi saya sendiri ya. Mungkin juga bagi sebagian besar masyarakat yang bukan bagian dari keluarga TNI mungkin gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa keluarga TNI juga yang tidak mengetahui ada pangkat tituler nih. Walaupun sebenarnya saya juga punya beberapa sahabat yang juga dari tentara. Saya juga baru tahu nih ternyata ada pangkat tituler ya. Di Undang-Undang Nomor 34 memang secara 34 2004 tentang TNI dan Junto PP 39 tahun 2010 memang diatur di situ tentang pangkat tituler gitu ya. Yang menjadi keingintahuan nih dari saya secara pribadi maupun sahabat pengacara nih, sahabat Halo Pengacara, adalah pangkat tituler itu apa sih sebenarnya Bang? Ya, kalau secara secara harfiah lah bisa dikatakan seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke dalam konteks ketentuan undang-undang gitu ya. Ya, kalau pangkat tituler itu sebetulnya pemberian pangkat kepada warga negara yang mempunyai keahlian tertentu. Kemudian dia juga ada jasanya kali ya kepada bangsa gitu ya, untuk memberikan edukasi atau apapun kepada masyarakat, khususnya di lingkungan kemiliteran gitu. Iya, ini kan istilah yang saya mungkin tidak terlalu populer ya. Itu sebenarnya ada nggak sih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pangkat tituler itu sebenarnya, atau memang ini sesuatu yang khusus gitu Bang? Ya, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada ya? Ada Bang. Nih saya bacain ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tituler adalah berkaitan dengan pangkat atau gelar kehormatan yang diperoleh tanpa menjalankan tugas jabatan sebagai yang tersebut pada gelarnya. Artinya kalau dia pangkat yang diberikan oleh warga masyarakat mungkin kali ya, berkaitan karena dia bukan TNI gitu ya, selain kepada TNI lah berarti. Pangkat yang diberikan kepada selain TNI gitu ya. Nggak disebutin. Tidak disebutin juga ya. Pokoknya intinya pangkat atau gelar kehormatan yang diberikan tanpa dia menjalankan tugasnya. Secara pengertian
di KBBI seperti itu ya. Iya, Bang. Kalau di dalam Undang-Undang 34 2004 dan PP 39 2010 apa pengertian Nah, ini pangkat tituler? lebih khusus di PP-nya, Bang ya. Kalau di PP itu yang dimaksud dengan pangkat tituler adanya di pasal 5 adanya, Bang. Pasal 5 di penjelasan pasal 5 ayat 2 huruf B. Pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya. Serendah-rendahnya Letnan 2. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat yang bersifat tituler tersebut dicabut. Gitu. Jadi pangkat tituler itu sementara, Sementara, Bang. tidak tetap gitu ya. Suatu saat bisa dicabut gitu ya. Iya, Bang. Iya. Sebenarnya ini kan juga yang menjadi pertanyaan nih, kan ada beberapa tadi juga Pak Akbar Faisal ayahnya mengatakan juga mungkin ini suara dari sebagian besar juga keluarga TNI ya, mereka yang istilahnya berjuang untuk tahap demi tahap mendapatkan pangkat gitu ya. Yeah. Bahkan yang saya ketahui sahabat-sahabat saya juga untuk mendapatkan naik pangkat itu dia harus sekolah, sesko ya. Ini ada pesohor yang tiba-tiba mendapatkan, saya nggak tahu, saya mungkin nggak bisa bilang secara tiba-tiba ya, mungkin sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan gitu ya. Tetapi yang mendadak kita mendengar kabar bahwa ada pesohor yang kemudian mendapatkan pangkat tituler letkol gitu ya. Yang kita tahu kan kalau dalam peraturan Panglima TNI ya, itu di nomor Panglima TNI nomor 40 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang kepangkatan prajurit Tentara Nasional Indonesia, itu kan disebutkan di sini di pasal 4 huruf B itu disebutkan perwira menengah untuk semua angkatan terdiri atas kolonel, 2 letnan kolonel atau letkol, ketiga mayor. Ini arti kan posisi letkol ini kan sebagai perwira menengah gitu ya. Ya sesuatu pangkat yang memang tinggi gitu ya di kalangan perwira TNI. Bahkan untuk tamtama atau bintara itu belum tentu bisa dapat posisi pangkat letkol ini ya. Ini yang menarik. Sebenarnya apa sih, Bang, urgensi dari pengangkatan atau pemberian pangkat tituler ini kepada seseorang gitu ya, Bang? Ya, apakah kemudian pangkat tituler ini pernah diberikan kepada orang lain gitu, selain daripada Deddy Corbuzier ini, Bang? Iya, intinya sih sebetulnya pemberian pangkat ini melalui mekanisme, mungkin ya sudah ada penggodokan siapa yang akan diberikan pangkat tituler ini. Nah, mungkin kalau Mas Deddy ini diberikan itu, kalau yang saya baca di berita itu kan alasannya itu karena dia bisa menyampaikan informasi kebangsaan, pesan kebangsaan kepada masyarakat umum gitu. Jadi karena mungkin saya nggak tahu juga, karena dia public figure, terus followernya banyak, penyampaiannya juga bagus gitu ya, retorikanya segala macamnya itu bagus. Yaitu yang dianggap sama militer, dia bisa memberikan pesan kebangsaan kepada masyarakat umum. Gitu. Ini kan bisa jadi yang menjadi pertanyaan masyarakat juga pada umumnya. Kalau untuk tujuan urgensinya adalah untuk menyampaikan pesan ke masyarakat, apa harus dengan pemberian pangkat tituler gitu, Bang? Kan bisa aja sekarang itu kan banyak kita mengenal misalkan duta, Bang ya. Duta Pancasila, duta narkoba, bisa juga kan misalkan Mas Deddy ini diberikan dijadikan duta TNI misalkan gitu, atau duta kebangsaan kan bisa, nggak mesti dengan pangkat tituler. Karena dengan pemberian pangkat tituler berarti kan itu punya akibat hukum yang sangat luas, Bang, terhadap Mas Deddy-nya sendiri sebenarnya gitu ya. Artinya dengan pemberian pangkat TNI gitu melekat hak dan kewajibannya Mas Deddy sebagai TNI tentunya, Bang ya. Betul, Bang. Apa aja, Bang, sih sebenarnya yang kemudian menjadi hak dan kewajiban dari seseorang, dalam hal ini Mas Deddy Corbuzier, ketika dia memang diangkat mendapatkan pangkat tituler dari TNI gitu? Iya, ketika dia sudah berikan pangkat tituler dari baik
angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu. Intinya di dalam kemiliteran. Maka secara otomatis dia sebagai warga militer, bukan lagi sebagai warga sipil, Bang. Gitu ya. Gitu, Bang. Ya, artinya ini sesuatu yang ini ya, mempunyai implikasi yang luas ya. Betul, Bang. Terhadap Mas Deddy Corbuzier. Selain ada juga pertanyaan-pertanyaan. Ini kan beliau diangkatnya kan menjadi TNI AD gitu ya. Betul, Bang. Pangkat tituler di bawah TNI AD. Tentu ini kan berdasarkan kewenangan, rekomendasi dari Panglima, dari Kasat, kemudian Panglima TNI dan juga Kemenhan gitu ya tentunya. Nah, dari sisinya Mas Deddy, saya rasa juga tentu tidak mungkin tidak tahu ya. Mas Deddy kan orang yang cerdas ya, yang pintar. Pasti dia sudah tahu akibat atau implikasi hukum ketika dia diberikan pangkat tituler ya. Banyak hal yang harus menjadi sesuatu yang mungkin berubah drastis 180 derajat gitu ya. Yang tadinya Mas Deddy sebagai warga sipil kemudian menjadi warga TNI begitu ya. Betul. Dan hak dan kewajiban yang melekat gitu. Betul. Ada hak-hak yang seperti gaji dapat nggak Bang? Dapat, Bang. Gaji ya. Berapa besar ya? Nah, kalau berdasarkan sebelumnya itu gini, Bang. Dia tidak serta-merta TNI memberikan kepada seseorang gitu. Kalau orangnya tidak bersedia maka tidak diberikan. Nah, karena di aturannya itu di pasal 29 di PP-nya disebutkan bahwasanya bersedia. Jadi warga negara ini bersedia untuk diberikan pangkat tersebut, Bang. Oh, artinya harus ditawarkan dulu kan? Iya, sudah pasti. Ditawarkan dulu kepada Mas Deddy, kemudian Mas Deddy memutuskan untuk menerima atau tidak. Artinya dengan tawaran itu Mas Deddy sudah mengetahui ya? Sudah. Nah, selain daripada pemberian tituler ini kan tadi sudah ada sebelumnya ya? Iya. Terhadap salah satunya terhadap Bapak Idris Sardi ya, salah satu seniman Indonesia juga di bidang musik ya. Nah, apakah dengan pemberian gelar atau pangkat tituler ini itu kemudian mewajibkan kepada si pemberian yang diberikan pangkat ini untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas ke-TNI-an gitu Bang? Ya kalau untuk perang mungkin enggak kali ya. Jadi sesuai dengan bidangnya dia gitu. Kalau misalkan waktu Pak Edi Sardi itu kan dia musikus ya. Nah, dia diangkat sebagai kalau nggak salah waktu itu diberikan gelar tituler itu. Nah, dia khusus di bidang musik. Gitu. Nah, begitu juga dengan Mas Deddy ini. Iya. Karena dia bagus mungkin ya publikasi. Followernya banyak Bang ya pasti Bang. Iya. Hampir 20 mungkin ya, Iya. 20 juta ya. Nah, itu dianggap sama militer ketentaraan. Dia bisa memberikan pesan-pesan kebangsaan kepada masyarakat. Ya, pesan-pesan dunia militer begitu juga pastinya ya. Dalam hal ini TNI AD. Nah, tadi kita belum menjawab nih Bang, pertanyaan terkait dengan hak yang diterima oleh Mas Deddy. Tadi kan saya menanyakan masalah gaji ya. Apakah dia juga menerima gaji Bang? Iya. Kalau di pasal 29 ayat 2 tentang penghasilan ini disebutin Bang. Tunjangan untuk tituler itu sebesar 15% dari gaji pokok. 15% dari gaji pokok. Gaji pokok prajurit. Gaji pokok prajurit pada level lekol itu? Yang berasal dari PNS ya, sesuai dengan pangkat sesuai dengan pangkatnya. Sesuai dengan pangkatnya. Jadi dia kalau pangkat lekol itu dapatnya 10, dia 15% ya? 15%. Iya, selain daripada gaji, ini kan kalau kita bicara TNI itu kan tidak bicara mengenai pribadinya si TNI itu aja. Betul, Bang. Pasti ketika sudah menjadi TNI, dia menjadi keluarga besar TNI kan? Betul, Bang. Berikut juga keluarganya kan? Ya. Mas Deddy punya istri, Ya. punya anak. Nah ini berlaku juga dong ketentuan-ketentuan ke TNI kepada istri dan Iya, anaknya Bang. harusnya. Seperti tadi yang disampaikan di awal itu, ya memang ketika dia sudah diberikan pangkat, maka secara otomatis dia menjadi warga militer. Warga militer ya. Tidak lagi PNS, tidak lagi sipil dia kan? Bukan lagi sipil. Iya, sudah berubah menjadi Warga militer. warga militer. Nah ini juga yang menarik nih Bang. Menariknya adalah ketika dia sudah menjadi warga TNI, ya kan? Berarti dia harus netral. Betul.
tidak lagi boleh berpihak. Betul, dalam politik Dalam politik iya. ya, tidak boleh berpihak. Iya. Ini menjelang 2024 nih, ya kan? Yang di mana-mana orang berlomba-lomba untuk saling mencari Dukung-mendukung, ya, cari dukungan, cari calon-calon. Iya. Nah ini Mas Dedi malah sebaliknya nih, ya kan? Iya. Mencari posisi yang netral, TNI ya, yang Iya. tidak dibolehkan untuk berpihak kepada siapapun calon gitu ya. Apakah juga berlaku terhadap hak politiknya, Bang? Tidak boleh lagi dia memilih. Iya, kan sudah beralih dia. Statusnya sudah sebagai warga militer. Maka hak dan kewajibannya itu ya sebagai warga Termasuk militer. tidak boleh memilih di dalam pemilihan umum. Iya, Bang. Termasuk tidak boleh untuk menghadirkan salah satu calon yang apalagi kecenderungan gitu untuk didukung gitu ya. Apalagi, Bang. Dalam podcastnya gitu maksudnya. Nah ini juga Bang, Abang juga tahu ya di dalam Undang-Undang 34 2004 itu kan salah satu perubahan besarnya adalah TNI tidak boleh lagi berbisnis, Bang. Iya. Benar nggak? Betul. Itu secara organisasi atau secara personal saya nggak tahu tuh, saya kurang paham juga. Nah, Mas Dede ini kan pebisnis, Iya. ya kan, punya podcast yang luar biasa gitu kan, penghasilannya juga luar biasa. Ini bagaimana Bang dengan bisnisnya beliau ini? Apakah beliau tetap lanjut podcastnya sebagai lead call di dalam podcastnya Mas Dedi itu, tapi tidak menonaktifkan bisnisnya AdSense-nya, monetasinya gitu kan dari YouTube-nya, atau bagaimana kan kita nggak tahu. Ya kalau misalkan dia memang tunduk, dia harus tunduk dan patuh dengan aturan kemiliteran gitu ya. Kalau misalkan memang di undang-undang itu tidak boleh berbisnis, ya dia juga harus tunduk dengan itu. Iya, iya. Dan tidak boleh memanfaatkan pangkatnya untuk kepentingan bisnis apalagi. Ya artinya memang harusnya tidak ada penspesialisasian ya, atau mengistimewakan dengan pemberian pangkat tituler itu kemudian posisi seseorang menjadi istimewa. Betul. Tidak juga ya Dimanfaatkan untuk bisnis apa ini. Iya, justru ini kan untuk meredam juga nih sebenarnya kan ada ya gejolak lah pastinya ya dengan pemberian pangkat yang setara dengan letkol itu kan ya sesuatu yang bisa jadi menimbulkan kecemburuan sosial ya, khususnya di kalangan prajurit-prajurit TNI yang berjuang untuk mencapai pangkat tertentu gitu ya. Yang satu bisa dikatakan mudah untuk mendapatkan pangkat itu, sementara yang prajurit yang lain tuh sulit gitu ya. Harus sekolah dan segala macam. Ya, tapi kembali lah, ini kan semua kewenangan ada di Panglima TNI, ada di Kasat, ada di Menhan gitu ya. Pastinya sudah melakukan serangkaian fit and proper test, sudah melakukan serangkaian penelitian begitu kan, dan asesmen segala macam pasti sudah dilakukan gitu. Dan saya rasa apa yang diambil keputusannya adalah keputusan yang mungkin terbaik bagi untuk kebaikan TNI di masa depan gitu ya. Itu Bang podcast kita pada kesempatan kali ini. Siap, ya mudah-mudahan ada informasi yang bisa bermanfaat bagi sahabat Halo Pengacara sekalian. Dan sebelum kita akhiri kesempatan atau episode kali ini, jangan lupa untuk dukung terus YouTube channel Halo Pengacara dengan memberikan like, komen, subscribe, dan juga share video-video dari Halo Pengacara. Demikian, terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.